Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihatin ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihil kiram. Shallillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was-salihin was-salihin wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhadditsin wal qurra'il mukhlisin wal muqayyim muqallidin bid-din wa ila ibadil a'immatil mujtahidin wa ila hadratis sufiyah wa naqsandiyah wa jami'al turuq ila qutbil rabbani wa 'alimi sanadani sayyidi syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani al-Baghdadi qaddasallahu sirrahul aziz. Shallillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza hadiyatuna ila rahya baina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa li shaykhina wa shaykhina wa li jiranina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha yaminiha ila shimaliha fi barri wa bahriha khususan ila arwahi jami'i masyayikhina alamati wa ajazati ila salihim wa qura'ihim nawarallahu kuburahum wa ghafarah dhunubahum wa askanahum bil jannah wa anna Allah yu'li darajatihim bil jannah wa yu'idu 'alaina bi barakatihim wa sirrihim wa karamatihim wa du'aihim wa nafa'atihim wa bi ulumihim fi dunya wal akhirah. Shallillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
meyakini bahwa tidak ada yang bisa menentukan segala yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kecuali berada di dalam kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai orang beriman, kita meyakini dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan fadilah pengajian dan dengan fadilah kita baca Al-Quran, halaman dan doa-doa kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kita yang hadir, umumnya keluarga dan sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir. Bibaratul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak jamaah pengajian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan saya. Wabil khusus saya berbaik Bapak Haji Arwan Nasution serta keluarga. Pada malam ini alhamdulillah kita kembali untuk terus berjuang karena menuntut ilmu. Kata Syekh Ibrahim bin Ismail dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu mengimbangi dengan mujahid, dengan berjuang fisabilillah. Kenapa? Karena kita melawan hawa nafsu, melawan godaan setan yang terus berusaha agar kita diberikan berat dan untuk duduk di majelis ilmu, karena setan tahu Rasul faqihun wahidun mutawarrimun asaddu ala syaitani min alfi jahilin abidin. Satu orang yang berilmu kemudian ilmunya diamalkan itu lebih ditakuti bagi setan dibanding 1000 orang yang tidak berilmu walaupun dia ibadah. Satu orang berilmu kemudian ilmunya diamalkan itu lebih berat bagi setan dibanding menggoda 1000 orang yang tidak berilmu walaupun rajin ibadah.
Karena orang yang tidak berilmu tanpa digoda pun ibadahnya sudah berantakan. Makanya paling berat, salah satu ibadah yang paling berat duduk di majelis ilmu. Karena setan gak mau lihat manusia memahami hukum-hukum Allah. Kalau manusia sudah mau ngaji, dosanya diampuni, pahalanya bertambah, bentengannya semakin kuat. Karena ilmu itu diibaratkan sebagai penuntun ke jalan yang benar dan sebagai bentengan dari godaan-godaan setan. Maka kita ucapkan alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa hadir di pengajian. Minggu kemarin diisi dengan maulid dan sebelumnya saya ada kegiatan dakwah tahunan atau disebut dengan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dikejar waktu karena keluar daerah. Melanjutkan kajian ilmu Al-Quran, diantaranya ilmu tajwid. Beres, kita telah mempelajari ilmu makhraj, dasar mengetahui huruf Al-Quran yang disebut dengan huruf hijaiyah dari alif sampai iya, itu dasar. Nanti kalau mengajarin anak kita atau keluarga, dasar pertama yang harus kita ajarkan anak kita mengenal huruf Al-Quran, baik huruf namanya maupun cara bacanya. Dari alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, ra, zai, sin, shin, shad, dad, ra, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Itu dasar mengenalkan huruf Al-Quran. Setelah itu kenalkan cara bacanya. Alif dibaca a, ba dibaca ba, ta dibaca ta, tha dibaca sa, jim dibaca ja. Itu namanya harokat. Ya, ada fathah, a, kasroh, i, domah, u, fathah tain an, kasroh tain in, domah tain un. Ada sukun dan tasdid disebut tanda baca, jumlahnya ada 8. Fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain, sukun dan tasdid. Kemudian naik ketiga yang pernah kita pelajari makhraj, cara mengeluarkan huruf hijaiyah. Alif di mana tempatnya, ba di mana, ta di mana. Nah, balik lagi, udah saya bagikan fotokopian makhrajnya yang suka kita nazomkan. Babi bubab buban bali babna minal ubni mabiban bali ba. Itu ya cara nazomannya. Makhrajnya sudah diberikan di mana tempatnya. Kemudian materi kita sudah naik ke ilmu tajwid. Diawali dengan hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu huruf hijaiyah. Makanya dasar pertama harus tahu huruf hijaiyah, nanti berkaitan dengan tajwid. Di sini bahas hukum tanwin, berarti kan harus tahu tanwin. Ada fathah tain, garis di atas 2, ada kasroh tain, garis di bawah 2, ada domah tain, domah, kemudian ada lagi apa namanya harokat fathah, itu domah tain. Fathah tain, kasroh tain, domah tain. Apabila ada tanwin atau nun mati disebut nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, jumlah hukumnya ada 5 kemarin. Ya, ada 5. Yang pertama namanya izhar halqi, sudah kemarin. Yang kedua idgham bigun, 3 idgham bila guna, 4 iklam. Boleh ikhfa dulu, boleh kabul. Yang kelima ikhfa. Beres kemarin kita belajar menghafal huruf izhar. Ini menyambungin.
Idhar itu hurufnya ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, wabil, kha yang dibaca jelas. Sekarang naik ke idgham. Idgham bigunnah. Ini sengaja saya pakai kitab supaya ada referensi. Jadi enggak sekedar terjemah doang. Mana dalilnya? Tuh di kitab Hidayatus Sibyan. Bagi bigunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadun ya pamida. Kalau anak santri ngadomanya tergantung seleranya. Bagi bigunnatin biyan mula idza kana bikil matin kadun ya pamida. Bagi bigunnatin biyan mula idza bikil matin dunia pambida. Itu dalilnya. Artinya kita baca bareng-bareng halaman 10 ya. Halaman 10 ada artinya. Artinya aja halaman 10 artinya aja kesimpulannya. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu ya nun mim waw, hukumnya wajib dibaca idgham bi gunnah. Apabila ada tanwin baik patah tain maupun kasroh tain ataupun domah tain atau nun mati nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yanmu ya nun mim waw. Makanya tadi saya bilang dasar harus menguasai huruf hijaiyah karena berkaitan dengan tajwid. Harus tahu ya nun mim waw. Hukum wajib, hukumnya wajib dibaca idgham bi gunnah. Masih ingat kemarin arti idgham? Memasukkan huruf yang satu ke dalam huruf yang lain. Masukkan suara tanwin ke huruf iya. Masukkan suara nun sukun ke huruf iya. Itu namanya idgham. Kemudian gunakan. Biar lebih paham contohnya. Contoh tanwin bertemu iya. Nomor 1, tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya. Kita baca dari sebelah kanan tadi ya. Yauma idzi yasdurun nas. 1, 2 mulai. Yauma idzi yasdurun nas. Di dalam kalimat yauma idzi yasduru di sini ada tanwin. Coba yang masih ingat, yauma idzi yasduru huruf yang ada tanwinnya huruf apa? Zal, betul. Huruf yang ada tanwinnya huruf zal. Tanwinnya disebut fathah tain, kasroh tain atau dhamma tain. Kalau di bawah garis 2 namanya kasroh tain. Oh, tanwin nih. Yauma idzin kemudian bertemu dengan iya. Tuh. Maka tanwinnya masukkan ke iya. Jangan dibaca yauma idzin ya, jangan. Karena hukumnya idgham bi gunnah. Masukkan tanwinnya ke iya. Yauma idziyah. Oh, hilang tanwinnya, masuk ke iya. Kemudian gunakan yauma idzi ada dengung dikit, gunain dengung. Yauma idzi yasdurun nas. Ada 1, 2 mulai. Yauma idzi yasdurun nas. Bagus. Biar lebih paham, contoh 2.
barqun yaj'alun bara-bara barqun yaj'alun. Yakinkan Nabi nggak mungkin bohong. Quran kalau dibaca ini sama dengan Quran, satu hurufnya akan menyimpan keuntungan 10 kebaikan, bahkan bisa nyampe 50 kalau dalam sholat. Bahkan ada satu lagi keterangan bisa menjadi mas kawin, satu bidadari satu huruf. Barqun yaj'alun, di dalam kalimat barqun yaj'alun ada tanwin nggak? Ada. Di huruf apa? Bagus, luqab. Tanwinnya namanya apa? Doma ain. Ada patah tain, ada kasrah tain, ada doma tain. Tuh, di situ bapak-bapak doma tain bertemu ya. Tadinya barqun, tadinya kan? Karena ketemu ya, tanwinnya idgham, masukkan ke iya, hilang tanwinnya. Barqui, barqui. Jangan dibaca barqun, ya salah dibaca gitu mah. Yang benar barqui yaj'alun. Sama-sama barqui yaj'alun. Insyaallah dijamin pulang bisa. Pulang bisa. Asal bisa pulang pagi. Yang kedua nun. Tanwin bertemu dengan nun sama hukum tabinya apa tadi? Idgham bi gunnah. Mana contohnya? Sebelah kanan nomor 2. Idghaman nakhirah. Sama-sama. Idghaman nakhirah. Tuh, mimnya ada tanwinnya, patah tain. Bertemu nun, ingetin setiap tanwin bertemu nun itu hukumnya idgham bi gunnah. Masukkan tanwinnya ke nun, kemudian dengungkan idghaman nakhirah. Idghaman nakhirah. Contoh kedua, hittatun naghfir lakum. Sama-sama. Hittatun naghfir lakum. Yang ketiga, nun tanwin bertemu mim. Sama nih, idgham bi gunnah juga. Contoh yang ketiga, belah kanan. Hablum mim masad. Bareng. Hablum mim masad. Nah, ada tanwin kan? Ada. Di huruf apa? Lam. Nama tanwinnya apa? Doma tain. Bertemu mim, hukum tanwinnya apa tadi? Nah, idgham bi gunnah. Masukkan tanwin ke mim, jangan dibaca hablun minah. Hablun minah salah, tapi tanwinnya masukkan ke mim. Hablum mim masad. Hablum mim masad. Contoh kedua, asalim musaffa. Asalim musaffa. Kemudian yang terakhir huruf waw. Contoh tanwin bertemu waw. Abilahabin wa tabb. Abilahabin wa tabb. Watab ada sidah. Ya sidah ya qalqalah, double tuh. Wa tabb. Sidahkan dulu baru mantul. Wa tabb. Abilahabin wa tabb. Coba. Abilahabin wa tabb. Ya. Di situ ada tanwin di huruf ba. Apa nama tanwinnya? Hukumnya idgham bi gunnah. Nama tanwinnya kasrah tain. Tanwin bertemu waw, hukumnya idgham bi gunnah. Tanwinnya masukkan ke waw. Jangan dibaca abilahabin wa tabb, tapi masukkan ke waw. Abilahabin wa tabb. Abilahabin wa tabb.
Contoh kedua, yauma idzin wahiyah. Yauma idzin wahiyah. Nah, itu contoh idgham biguna tanwin bertemu dengan ya nun mim waw. Sekarang nun mati sama tanwin atau nun mati. Nun mati bertemu dengan ya sama hukumnya idgham biguna. Contoh mayyasha ada nun mati kan man ya. Asalnya man bertemu ya, jangan dibaca man yasa. Idghamkan nunnya masukkan ke ya, mayyasa. Hilang nunnya, masuk ke ya. Mayyasha. Ada. Mayyasha. Contoh kedua, mayyaqul. Mayyaqul. Kemudian yang kedua, nun mati ketemu nun sama idgham biguna. Min nutfah. Min nutfah. An nafsin. An nafsin. Contoh ketiga, mim nun ketemu mim sama idgham biguna. Mim masad. Mim masad. Tuh, jangan dibaca min masad, jangan. Nunnya masukkan ke mim, namanya idgham biguna. Nah, contoh kedua, mimmal. Mimmal. Terakhir yang keempat, nun mati bertemu waw. Sama. Awas idgham biguna. Min waliyyin wala waq. Coba. Min waliyyin wala waq. Tuh ada nun mati ketemu waw. Jangan dibaca min wali. Idghamkan nunnya masukkan ke waw. Min wali itu. Contoh kedua, miwal. Miwal. Yes, gampang sedikit. Idgham biguna cuman ada 4 hurufnya. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, waw terkumpul dalam kata yanmu, itu namanya idgham biguna. Lanjut, tanggung satu lagi. Belum nih, ada tulisannya nih. Apabila ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf biguna, idgham biguna ya nun waw, tapi ini mah dalam satu kata, satu kalimat. Hukumnya tidak boleh dibaca idgham, tetap dibaca izhar. Nih, berarti ada pengecualian. Kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham biguna dalam satu kata, jangan digomkan. Seperti mana? Dunya, jangan dibaca duya. Kan kalau kita melihat kepada aturan, nun mati ketemu ya, nunnya masukkan ke iya. Karena ini mah dalam satu kata, kalau adanya dalam satu kata, dunia satu kata, dunia nakalnya, jangan digomkan, tetap izhar. Dunia bareng. Dunia. Kalau tadi kan nun ketemu ya, mayasa itu 2 kata. Man satu kata seseorang, yasa kata kedua yang dikehendaki. Berarti saatnya bertemunya dengan huruf ya dalam kata yang kedua. Kalau dalam satu kata jangan diidghamkan. Dunia. Yang kedua, bunya bareng. Bunya. Jangan dibaca bunya. Jangan, takut nanti ketemu. Jangan dibaca buya. Takut ada di Al-Qur'an kadang gitu. Juga kalau bertemunya dalam 2 kata. Sama dengan kinwan. Jangan dibaca kiwan. Tapi baca kinwan bareng. Kinwan. Satu kata, jangan dibaca kiwan. Jangan, ya.
jangan didongak. Yang terakhir sinwan. Jangan dibaca siwa. Wah, berarti ada syarat. Kalau nun matinya bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, jangan diidghamkan, tetap dibacain. Terusan nanti idgham bila guna, wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu. Kita lanjut kajian tafsir. Kalau kebanyakan takut lupa lagi. Kalau satu kan gampang ini. Pelajaran sekarang tajwid tentang idgham bigun. Tafsir kita masih ngebahas surah Fatihah. Kalau tidak salah bagian tafsir tidak karena cuma tetap kita baca, kita ingin melancarin dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sampai situ tafsirnya. Sebelum kita bahas tafsir, untuk melancarkan sekaligus nambahin pahala, kita baca. Yang mau baca silakan, gantian yang tidak apa-apa, lewat aja. Sifatnya yang mau melancarkan. Dari Pak Haji Irwan boleh? Amin. Sampai iya kan amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang-kurang dikit haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya jangan dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi yang pertama hi-nya ha besar ya. Yang kedua baru ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ha kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hi-nya ha besar. Ha besar itu di pangkal tenggorokan mendekati dada ya. Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya bagus. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup dulu. Lanjut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sin ujung lidah angkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Terus. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, du'nya enggak panjang ya. Na'budu, hilangkan panjangnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, bagus. Lanjut, bro. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iya, bagus. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunya jangan hilangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jangan di koma ya. Jangan berhenti. Lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bagus. Terus Ar-Rahmanir Rahim. lagi.
Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ulangi. Saya dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, enggak banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama kayak anak saya betul. Doanya ini, doa lahir. Potong dikit deh. Ya, doanya kayak gini. Nah, kalau di Sunda namanya cadel. Cadel dikit. Apa kalau udah bawaan apa? Ya, lanjut. Amin. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ulangi haknya kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut, ngaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Lagi. Iyyaka na'budu. إياك نعبد وإياك نستعين. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir Rahim. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. Dulu, salah satu keuntungan kita mau belajar Al-Quran, Al-Mahiru fil Quran Ma'al kiramil barah. Orang yang mahir baca Al-Quran mendapat kemuliaan seperti para malaikat. Kemudian orang-orang yang membaca Quran yatata'ta, masih terbata-bata belum belajar, tapi mereka terus berusaha belajar. Kata begitu Rasul, lahu ajrun, mereka bakal dapat dua keuntungan, dua pahala. Satu, pahala bacanya, dua pahala belajarnya. Keuntungan kedua, kalau kita sudah belajar dengan maksimal,
ketika baca Fatihah dalam Quran masih ada yang salah, insya Allah termasuk jahlun makdul. Salahnya tidak tahunya bukan karena malas, karena sudah berusaha belajar segitu kemampuannya, insya Allah sama Allah diampuni. Yang bahaya sudah nggak bisa baca Quran, belum belajar baca Quran, tapi nggak mau belajar, yang bahaya. Mendingan belajar sekarang, penyesalan sekarang, masih ada kesempatan buat belajar daripada penyesalan nanti di akhirat. Melanjutkan belajar memahami makna dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau secara bahasa kitanya wallahu a'lam bimuradih, iyyaka hanya kepada engkau, endi sira kalau bahasa lugat Banten, hanya kepada engkau ya Allah na'budu, kami menyembah. Ibadah itu bahasa Arab, bahasa kita kan menyembah. Kami beribadah, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada engkau nasta'inu, kami meminta pertolongan. Ini ayat, bapak-bapak yang dirahmati Allah, menyimpan pelajaran yang mantap. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah. La na'budu illa iyyaka, kami tidak beribadah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau. Ini tauhid yang mantap. Secara tauhid, kalau seandainya ada orang menyembah selain Allah, itu dikatakan musyrik. Ke Allah nyembah, selain Allah nyembah. Sedangkan di sini kenapa menurut ilmu nahwu iyyaka mendahulukan maf'ul namanya? Ini menandakan takhasus dikhususkan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, jangan pernah menyembah selain Allah. Kalau tidak menyembah Allah, mereka malah menyembah selain Allah, kafir namanya, nggak meyakini Allah. Ada orang yang ke Allah nyembah, kepada selain Allah nyembah, namanya musyrik, menyekutukan. Kalau zaman dulu saya dengar suka ada yang namanya sesajen, minta keselamatan, kemudian membuat bekakak ayam, segala kelapa muda, segala kopi pahit, kopi manis, teh pahit, simpen di bawah pohon gede, minta keselamatan kepada penunggu pohon gede. Hati-hati, musyrik ini berarti dia meyakini yang menentukan selamat penghuni pohon gede. Bahkan saya pernah ngalamin, Pak, masih kecil ya, masih ingat saya, di kampung saya masih ada, sekarang udah enggak. Itu kalau jarah ke makam-makam keramat, ada orang yang suka ngotekin ayam, kalau di Sunda dada mentok, paha atas, dagingnya ngotekin, dibungkus, disimpan di atas kepala kuburan. Saya masih ingat, pas saya berangkat sekolah, saya lapar. Saya ngajak teman, masih kecil kan, saya ambil, enak, kayak bakar. Kata yang nyuguhin itu, tuh kan, dimakan. Dan saya buyutnya gitu kan. Itu terus ada. Kamu sekarang udah ada. Itu sama, hati-hati. Dia meyakini keselamatannya, ya bukan hanya kepada Allah doang, tapi meyakini kepada penghuni kuburan, kepada penghuni pohon gede, penghuni batu dan yang lainnya. Awas, nggak boleh. Itu sama musyrik. Makanya yang menjadi serangan orang-orang Wahabi, kita disebut menyembah kuburan, bukan. Kita bukan menyembah.
kita mendoakan. Ada hadisnya, bener. Awal-awal Islam belum kuat tauhidnya, sempat sama Nabi jarang-jarang. Kenapa? Karena belum kuat keyakinannya, khawatir mereka punya keyakinan menyembah kuburan. Nahautu an ziyaratil kubur. Ada hadisnya. Cuman setelah Islam makin kuat, fazuruha, maka ziarahlah kalian. Sunnah ziarah itu. Ya kalau dekat, bagusnya tiap hari Kamis sore atau Jumat orang tua kalau dekat. Tapi kalau jauh minimal kita kirimkan khusus. Walaupun anak mani, kelebihan anak, walaupun tidak diususkan. Contoh begini, Haji Irwan baca Yasin atau Fatihah. Walaupun tanpa begini, saya niatkan ya Allah pahalanya buat orang tua. Walaupun tanpa bicara begitu, kalau anak yang baca, yang pahalanya. Itulah pentingnya punya anak yang soleh. Kalau bahasa mobil, motor, injection. Apa tadi injection? Otomatis gitu. Udah langsung. Kalau orang lain mah nih nggak bisa nyampe ke orang tua kita, kecuali ustadz diundang nih, ya, tahlilan, syukuran. Kalau baca begini, Allahumma ja'al wa awsil balikan selama corona, ya Allah jadikan dan sampaikan apa yang kami baca pahalanya buat almarhum bulan bin bulan, itu baru. Tapi kalau anak tanpa bicara begitu pun, setiap anak berbuat baik, injection nyampe langsung ke orang tuanya. Mudah-mudahan termasuk dengan keluarga yang soleh soleha. Kembali, iya kanak bulu, bahkan lebih detil lagi, bukan hanya sekedar penyembahan. Kata bagi Rasul, takutlah kalian terhadap musyrik asghar. Termasuk musyrik asghar, kita beribadah tapi pengen di alam sama manusia. Ya Allah, itu tuh. Ya, saya baca tafsirnya nanti ketemu di ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tulisannya alladzina hum yurauna, ya, wa yamnauna ma'un. Samanya nih, beda lagi tafsirnya. Nanti habis Fatihah kita ke surat pendek tafsirnya biar nambah ilmu. Alladzina yuraun, termasuk pawailun satu lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Makanya di sini bagusnya jangan dipotong, bagusnya fawailul lil musallin. Kalau dipotong orang yang sholat, waduh. Padahal ada terusannya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim buat orang yang sholat tapi sholatnya main-main, asal-asal. Seperti sholat dianggap enteng, maghrib sholat, bisa subuh enggak. Kemudian kalau lagi Ramadan sholat, Lebaran nggak sholat lagi, main-main tuh, atau diundur-undur. Ini yang kedua nih, termasuk well itu kalau dalam tafsir Pak, di dunia celaka, di akhirat ada jurang namanya well. Well ini disimpannya di neraka jahanam. Jatuh ke neraka, geprek, dijatuhkan lagi ke well. Jurang yang ada di bawah neraka. Jatuh dari bibir neraka sampai ke dasarnya aja, kalau burung terbang, kata begitu Rasul, ibaratkan tingginya neraka jahanam, yang paling ringan. Itu kalau burung terbang ke bawah, ukuran lamanya 1000 tahun. Bilus tinggi Pak, bilus. Belum lama saya dengar ada mahasiswi yang frustasi skripsinya ditolak dulu, loncat dari gedung, meninggal. Dari binus ke bawah itu nggak nyampe sejam, tinggi kan? Kebayang gimana 1000 tahun. Wow. Dalamnya lebih dalam lagi, jurang rel, jatuh ke dasar neraka, jatuh lagi. Namun juga subhanallah itu
Cuman sekarang karena banyak orang yang ngajinya nggak suka ngaji, jadi dianggap main-main neraka. Allah, Nabi ketika ngedengar neraka, nanya ke Jibril sengaja Nabi abadikan biar paham umatnya, nangis. Saya lihat di TikTok Pak, itu miris tuh. Ada seorang laki-laki bikin TikTok di atas genteng. Kata dia ini panasnya bodoh amat, mau kata orang neraka bocor kayak gimana. Dia malah panas sekarang kemarau dianggap main-main. Ini jangan-jangan neraka bocor kan? Neraka kalau bocor, tidak akan bocor. Seandainya satu lubang jarum neraka dibuka, hancur dunia Pak. Sekarang dia nggak main-main kalau di sana. Neraka bocor lah, itu hancur kamu berkurang. Bukannya tobat, justru kalau orang beriman ini panas makin panas, siang-siang Pak Haji nyalain kipas, malah hangat kipas. Bener, saya punya kipas angin kayak Pak Haji tuh, ada derajatnya kan, yang bulat. Itu di kamar kemarin saya 37, panas kan tuh. Justru kalau orang beriman merenung, ya Allah, di dunia aja segini panas. Yang matahari masih di atas langit keempat, sedangkan nanti di hari kiamat cuma di atas kepala. Kebayang, bener kata Nabi, nanti di hari kiamat banyak orang yang mendidih dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, sampai pusar, sampai leher, bahkan ada yang tenggelam semuanya. Sedangkan air yang kena matahari seujung kepala pasti panasnya Allah bila subhanallah. Mudah-mudahan kita mau termasuk yang dapat naungan. Well, termasuk buat alladzina hum yuraun. Tuh. Ria. Yuraun itu ria. Yuraun, orang yang ria. Arti ria, di hatinya pengen dilihat manusia, di hatinya pengen di alam manusia. Itu mah kita nggak pengen di alam. Orang mau ngalem silahkan, mau muji silahkan, nggak muji nggak masalah. Makanya kata Sayyidina Ali, tanda orang yang mulai ikhlas, dipuji nggak dipuji ibadahnya berubah. Ada orang yang dipuji baru semangat, nggak dipuji berhenti dia. Kenapa nggak ke masjid? Ada muji kan? Itu berbilas. Kenapa rajin sedekahnya? Di alam ketika nggak dipuji, nggak ada lagi. Sampai saya suka ada kejadian di kampung, kalau nggak disebut namanya, kalau sedekah dia nggak ada lagi. Sebut namanya. Gimana kalau begini? Ada orang sedekah disebutin namanya. Kemudian kata dia, saya mah jangan disebut namanya, pulang aja, saya mah ikhlas. Ngomong ikhlas diomongin, ikhlas mah nggak bisa diomongin, hanya di hati. Tandanya sudah iya karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya beribadah, saya sholat, berbuat baik hanya karena Allah. Itulah persyaratan ibadah kita agar diterima oleh Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ada lagi ayat Al-Kahfi akhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, yakinkan Pak, nanti di surga ada beberapa orang yang diizinkan berjumpa dengan Allah. Cuman bukan langsung bertemu Allahnya, baru dibuka hijabnya satu, manusia sudah kaget. Termasuk para anbiya yang diyakini bertemu langsung, karena kebenaran Allah luar biasa. Saya baca di tafsir Yasin, ketika ahli surga pengen berjumpa Allah, baru dibuka satu hijab, itu ahli surga sama sujud, saking kagumnya Pak, takjubnya. Yang tadinya enak, saking nikmatnya, ketika ia berjumpa dengan Allah, itu kenikmatan surga dilupakan.
saking indahnya, takjubnya bisa berjumpa Allah. Makanya Allah langsung tutup lagi karena kasihan, takutnya nggak keburu menikmati surga. Makanya kenikmatan terindah di surga kalau kita diizinkan bisa berjumpa dengan Allah. Berjumpanya rahasia Allah yang dibuka hijab sekali. Makanya iya kanak budu pelan-pelan. Memang susah nih ngaji ikhlas, Pak. Harus dengan sering. Jangan berhenti begini. Saya belum bisa ikhlas lah ngaji, mau berhenti aja. Salah. Justru bisa ikhlas karena sering, Pak. Kata Imam Budel, kalau berhenti ngaji, berhenti ibadah karena belum ikhlas, alasannya termasuk tipu daya setan. Saya nggak sedekah, belum ikhlas, ngapain? Sama udah. Terus aja, nanti lama-kelamaan seiring dengan sering dengan ngaji, nanti lama-lama ngajinya karena Allah, sedekahnya karena Allah, sholatnya karena Allah. Iya karena budu. Tingkatan tingginya bukan hanya menyembah, termasuk berbuat baik pun, berbuat ibadah, tanamkan hanya semata-mata karena Allah. Yakinkan di hati motivasinya, balasan dari Allah jauh lebih besar dari balasan dari Allah. Balasan dari manusia lebih besar. Ulangi, balasan dari Allah itu lebih besar daripada manusia. Yakinkan ini. Makanya saya dipesan dulu, mudah-mudahan kuat sampai kapanpun, dimanapun. Kalau kita berdakwah kan suka ada godaan, tanya berapa kiai, berapa. Iya benar, saya ingat dakwah nih, minggu besok saya ke Cikarang. Ya, Cikarang dekat Taman Aster. Kemarin suka tani. Kita callingan lah, apakah ke malam Sabtu, apakah di Magalin, bukan dia. Udah, kita bisa rekam aja. Itu kalau jangankan urusan sendiri, jangankan nentuin, minta aja. Itu Pak Ustadz nerima. Kalau nerima ada hadisnya kan? Kalau nerima sedekah, nerima hadiah sunnah. Baginda Rasul berapa kali nerima hadiah kan? Hadiah emas, hadiah unta. Yang nggak boleh minta dalam urusan agama, kecuali bukan buat pribadi ya. Buat pondok, buat yatim dan lainnya. Kalau kita ceramah, kita ngajar ngaji, tahdus binikmah. Saya ngajar ngaji hampir tiap malam, siang malam. Nggak berani saya minta. Dikasih syukur, nggak dikasih cuma makan. Insya Allah. Iya, kenapa saya? Sekarang kan saya dengar ada kiai udah viral ya, saya nggak sebut lah kayaknya, takut salah saya. Ada yang nentuin 15 juta. Saya dengar kata yang beda teman tentang 15 juta. Miris. Kiai kan sebagai penuntut umat, kiai kan sebagai pewaris Nabi. Sekarang kalau ada pendakwah nentuin bayaran, itu nyontoh siapa gitu? Nyontoh siapa? Oke lah. Kita belum bisa kayak Nabi. Kalau Nabi mah dakwahnya bukan hanya nggak minta, malah yang ada habis buat dakwah. Minimal umatnya mah, minimal jangan menduin lah. Karena khawatir nanti ini agama dijadikan usaha. Timbul santri mondoknya pengen jadi kiai, enak jadi kiai, kaya gitu kan. Ini salah niat kan? Ya, salah niat, bukan untuk ke akhirat atau ke dunia. Ini terjadi, Pak. Karena kan lumayan Pak Haji, semalam sekali aja 15 juta gitu. Ya kalau mau 30 hari 30 kali 15, wah nyanyi udah kayak gitu. Masyarakat mah keliling 2.000 gitu kan. Tapi bukan postarnya yang minta postar, bukan kayaknya yang minta. Nah tadi saya bilang, kecuali nggak minta. Nggak minta sih, asistennya yang minta postar. Karena disuruh postarnya. Ustaznya mah nggak tahu ya, asistennya dicintai ya. Bukan, asisten sama Ustaz bersama nggak? Allah alam ya. Iya kan abudu. Luruskannya bukan hanya masalah menyembah, termasuk niat ibadah kita
pelan-pelan. Sama saya juga belajar pelan-pelan. Kalau kata guru saya, frekuensinya satu aja, ke Allah. Saya niat ngaji, saya mencari nafkah semata-mata karena Allah, karena mencari nafkah termasuk sunnah, bahkan wajib. Ya, kalau bapaknya keluar kelaparan wajib mencari nafkah. Kita dagang, kita kerja, niatkan karena Allah, karena termasuk kewajiban suami untuk antakimah idza ta'ama, memberikan makan kepada istri, memberikan pakaian sesuai kemampuan kita. Kemudian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah nasta'in kami meminta pertolongan. Minta sama Allah. Ya. Nabi Musa alaihi salam, ini doa nih, amalin nih, saya ijahin. Tidak ada kekhawatiran yang melebihi kekhawatiran Nabi Musa. Di depannya laut Kulzum, dua alam deras, belakangnya Fir'aun dan 70.000 tentaranya. Dikejar kan? Dikejar seret aja. Ternyata pas di pinggir laut, ngeloncat, nganyut nih urusannya kan? Mundur, dibunuh. Doa Nabi Musa indah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Baca ini Pak. Ya salah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini baca nih. Insyaallah kesulitan dimudahkan. Ada kalimat wa antal musta'an, engkau yang maha memberikan pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah pertolongan kepada Allah. Caranya permintaan pertolongan yang terbaik berkaitan dengan ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Permintaan pertolongan kepada Allah yang terbaik dengan sabar. Arti sabar menghadapi situasi apapun, tetap kita ibadah Allah, wassalah dan sholat. Permohonan terbaik adalah sholat. Cuma permohonan Allah contohkan dengan usaha. Nabi Musa setelah berdoa, Allah perintahkan memukulkan tongkatnya, terbelah laut Kulzum, nyebrang. Fir'aun mengejar, Nabi Musa dan rombongannya udah naik di tengah-tengah, jeger, disambungkan lagi laut Kulzum, maha besar. Kalau Allah diabadikan dalam Quran kisahnya. Akhirnya Fir'aun tentaranya meninggal, nganyut. Cuma ada di Al-Quran, Fir'aun sengaja kenapa nggak dihancurkan, nggak dihilangkan, supaya jadi contoh buat manusia lain. Inilah contoh manusia yang Allah berikan kekayaan sombong, diberikan jabatan sombong, kesaktian sombong, sampai ngaku jadi Tuhan. Ternyata Allah tenggelamkan, meninggalnya nganyut, kan keren. Kembali nasta'in, gampang, Allah bisa saja membelah laut Kulzum tanpa Nabi Musa mengeturkan tongkatnya. Ini menandakan Bapak-bapak rahimahumullah, setelah berdoa kita usaha. Malam kita ngedoa, lewat sholat kita ngedoa, gerakan badan kita, yang dagang-dagang, yang tani-tani, yang kerja-kerja. Nabi Musa aja setelah berdoa enggak langsung blak, enggak, pukulkan dulu. Ini nasihat dari Allah, usaha. Kalau kita ngedoa tiap malam dagang enggak, ya bingung kalau ya. Gimana rezekinya gitu kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang terakhir, kenapa kalimatnya dulu tadi tuh, beribadah dulu ke Allah yang perbaiki, baru minta yang terbaik.
minta aja, ibadah enggak, ya wajar. Itu kan kalau kata MJ mah, orang nggak suka sholat, nggak suka ngaji, maksiat baik, pas kena sakit, waduh gua lagi diuji. Kapan diuji? Kapan sekolahnya? Bukan ujian tuh mah, ada siksaan tuh mah. Jadi kita ibadah dulu yang benar, rapihkan. Kalau pengen permohonan kita dimudahkan oleh Allah, maka ibadahnya maksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Udah terasa sejam setengah kurang dikit. Allahumma